Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan kembali dengan saya, Bung Ropan. Investigasi untuk mengetahui akar permasalahan terjadinya tragedi di Kanjuruhan yang menewaskan begitu banyak ratusan korban jiwa usai pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober yang lalu terus bergulir. Pemerintah telah membuat tim investigasi atau TGIPF, gabungan tim independen untuk pencari fakta yang dipimpin oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ini, dan para anggotanya terus bekerja dengan keras. Presiden bisa memberikan waktu atau telah memberikan waktu harus secepatnya. Ya. Kalau boleh 2 minggu, itu harus dituntaskan. Namun kabar terakhir mengatakan 90% bahwa apa yang dilakukan oleh tim independen ini, tim pencari fakta ini sudah mereka lakukan dan baik. Ya. Tinggal bagaimana menuntaskan ini. Nah, untuk bisa melengkapi semuanya itu, agar bisa mencapai 100% dari investigasi ini, Pak Mahfud telah memanggil mereka yang ikut terkait di dalamnya, dan mungkin saja harus menjadi itu bertanggung jawab dengan terjadinya tragedi di Kanjuruhan ini. Yang mereka ini adalah pihak PSSI yang diketuai oleh Pak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, sudah dipanggil ya sejak tadi pagi, diikuti oleh PT LIP sebagai operator liga yang memutar kompetisi yang diberikan mandat oleh PSSI untuk menyelenggarakan kompetisi ini, penjadwalan dan sebagainya, untuk membuat regulasi dan yang lain-lain bagi Liga 1, Liga 2, ya, mungkin sampai ke Liga 3, dan semua dipanggil. Ya, mungkin saja termasuk pihak broadcast ya, yang juga sebenarnya ikut di dalamnya. Ini harus ada untuk memberikan keterangan-keterangan dengan pihak TGIPF ini, karena bagaimanapun kan pihak podcast ini menentukan juga, termasuk dalam rujukan sampai terjadinya tragedi di Kanjuruhan itu ada 3 pihak di sana, yaitu PSSI, PT LIP, dan pihak broadcast yang menyiarkan secara langsung, kan di bawah MTech Group ini Indosiar dan Video.com yang selalu menyiarkan. Nah, itu mungkin saja harus dipanggil dan berbicara di sini. Keterangan ini ketika Panpel disuruh untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan dan harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan bermain pada jam 20.00 saat kejadian itu. Yang tadinya sudah diusulkan oleh pihak kepolisian bermain di sore hari pukul 3.30. Namun karena ada sudah rujukan pertemuan sebelumnya di antara PT LIP, PSSI dan pihak broadcast, ya, yang mengatakan juga termasuk katanya dengan pihak Panpel, sehingga kesepakatan itu ada. Maka bergeser ya, itu diundur sampai ke jam 20.00. Dan disitulah usai pertandingan di mana Arema kalah dengan 2-3 dari Persibaya, maka banyak berjatuhan korban. Tapi intinya di sini kan, kenapa korban itu jatuh, sesak napas dan sebagainya ya, kekurangan oksigen. Ini temuan-temuan yang ada, itu pasti intinya karena gas air mata. Kalau tidak ada gas air mata yang ditembakin oleh kepolisian, ya, pihak keamanan, pasti tidak akan banyak jatuh korban di sana. Karena mereka ingin keluar, panik, sehingga banyak korban, ya, meninggal dan luka-luka. Nah, sampai saat ini, itu sudah ada korban ke 132 terakhir. Ya, tadi itu saya baru dapat laporan, ya, teman saya juga sudah mengirim itu adalah Helen Priscilla, ya. Ini wanita berusia 20 tahun dari Dusun Banjar, ya, Potoman RT 0204, Amadon, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dia salah satu korwil, ya, dari Aremanita sini yang meninggal dunia, ya, pada pukul 15.30 ya, Selasa
di ruang ICU RSA Malang. Jadi ini Helen Priscilla ini sudah 10 hari dirawat di RSU sebelum dia meninggal pada Selasa 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dia menderita tangan kiri patah, kemudian kepala katanya sering pusing, muntah-muntah, ya. Ini akibat kena gas air mata. Dan akhirnya Priscilla ini, Helen, mengembuskan nafas terakhir dan meninggal. Saya turut berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya Helen Priscilla ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan ini itu diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan setelah korban ini, yang disinyalir adalah korban ke-132 yang meninggal, ini banyak permintaan juga agar ya, sebelum-sebelumnya Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab. Dalam hal ini Iwan Bule. Ya. Yang ditunggu dari awal saat kejadian tidak pernah memberikan pernyataan bahwa PSSI atau saya bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di Kanjuruhan. Itu tidak ada, baik dari PSSI maupun PT LIP. Sehingga banyak yang mengatakan seakan-akan ada cuci tangan di sini. Soal pergi ke Malang oke, untuk melihat korban, menemui keluarga, tetapi yang ditunggu adalah sikap gentleman. Ya, bagi seorang pemimpin untuk mengatakan saya bertanggung jawab, dan itu tidak ada sampai saat ini. Tidak ada kata-kata itu. Soal nanti saya akan diminta mundur dan sebagainya, tapi PSSI bertanggung jawab atas kejadian ini yang luar biasa yang ditunggu oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa menjadi korban di dalam tragedi di Kanjuruhan ini. Dan itulah sampai pemerintah membuat tim independen, dan Pak Mahfud sudah memanggil PSSI dan jajarannya, juga PT LIP. Setelah PSSI keluar, PT LIP giliran dan jajarannya untuk meminta keterangan-keterangan ini, karena ini diperlukan. Karena ini kan dua unsur yang sangat penting. PSSI sebagai organisasi tertinggi sepak bola di Indonesia, dan juga PT LIP yang memutar roda kompetisi. Jadi harus diminta benar-benar keterangan. Dan Pak Muhammad Iriawan sudah mengatakan sebelumnya ya, bahwa dia tidak bertanggung jawab untuk hal seperti ini. Itu yang banyak disesalkan juga oleh orang, karena seakan-akan yang saya bilang tadi, ini cuci tangan, tidak ada kesatria dari seorang pemimpin bahwa harus bertanggung jawab tapi tidak bertanggung jawab. Muncul lagi banyak kicauan kalau tim nasional atau berprestasi justru tampil ke depan. Ya, sebagai orang yang paling berhasil di dalam mengangkat pamor tim nasional yang kita tahu kan lagi bagus-bagusnya di bawah Sintayong. Tapi begitu ada bencana, ada tragedi ini seakan diam, ya, tidak mau langsung berbicara sebagai bentuk moral. Ini moral pertanggungjawabkan, karena kan yang meninggal bukan 1-2 orang. Ini banyak ratusan, sudah 132 bahkan yang saya sebut. Jadi di mana rasa empati ini yang harus ada? Nah, itu diminta pertanggungjawaban moral ini. Karena ini sejarah bagi bangsa ini di era kepemimpinan Pak Iwan Bule dan jajarannya tentunya. Ya, bahwa inilah tragedi terbesar, bahkan kedua di dunia terbesar, yang luar biasa terjadi di era kepemimpinan Pak Iwan Bule. Makanya banyak yang menuntut, membuat petisi ya, dan lain-lain untuk menyuruh mundur. Tapi saya pikir tidak akan mungkin Pak Iwan Bule akan mundur. Beliau akan bertahan. Apalagi ada banyak juga yang mendukung ya, untuk tetap beliau bertahan di sini. Tapi kalau saya pribadi ditanya, saya akan gentleman untuk mengatakan saya mundur. Ini sekali lagi, kembali lagi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dengan banyak jiwa yang terjadi, yang korban. Ya, mungkin saja bukan hanya mengorbankan seorang Pak Iwan Bule, jajaran-jajarannya itu siap untuk mundur, tetapi tidak mungkin itu akan dilakukan oleh orang-orang PSSI bersama dengan exco-exconya. Mereka akan tetap bertahan demi untuk sebuah jabatan, tetap akan habis-habisan untuk bertahan. Ya.
Mereka tidak peduli dengan apa yang mungkin terjadi, tapi jabatan ini tetap harus ada, harus bertahan ini. Ya. Sehingga banyak juga yang geram, yang meminta untuk mundur. Termasuk bagi Direktur Utama PT LIP. Harus mundur, sudah jadi tersangka. Kapolri sudah mengumumkan ada 6 orang tersangka dan mungkin banyak lagi yang akan menjadi tersangka. Tapi salah satu di antaranya adalah Direktur Utama dari PT LIP. Ya. Kalau begitu sudah jadi tersangka, ya kalau saya mundur aja. Sudah tersangka untuk apa ada? Di dalam rapat-rapat juga mengikuti. Ya. Karena kita tahu bersama kan Direktur PT LIP ini Pak Hadian, ya, Lukita, ya, yang juga sudah diumumkan, semua udah tahu lah. Tetapi tetap belum ada statement untuk mengatakan bahwa mundur. Ya, tetap akan bertahan di PT LIP. Inilah yang membuat Pak Mahfud ingin berbicara langsung dengan jajaran-jajaran ini. Ada masukan-masukannya, ada sana katanya ada 5 rumusan yang harus dilakukan, yang harus dijalankan ke depan untuk perbaikan kompetisi kita. Berbicara tentang teknis, bagaimana penyelenggaraan ya, kompetisi, itu yang dikatakan PSSI juga sudah bertemu dengan delegasi dari FIFA yang datang, dan berbicara banyak tentang tata kelola sepak bola di negeri ini, termasuk pendampingan terhadap PSSI, itu yang terjadi, yang sudah dibicarakan. Namun sekali lagi, TGIPF harus terus bekerja untuk mendapatkan fakta-fakta di sini, sehingga harus dibuka dengan terang benderang. Kalau memang ada yang bersalah, ya harus dikemukakan di sini. Kalaupun ada tersangka-tersangka lainnya juga Kapolri harus berbicara. Ya. Kalau ada dari jajaran PSSI, ya harus bertanggung jawab penuh. Kalau LIP sudah ada dengan Direktur Utamanya menjadi tersangka, tentunya di PSSI banyak yang menginginkan. Ya, siapa lagi kalau bukan Ketua Umum yang harus bertanggung jawab dan mungkin saja menjadi tersangka di sini. Nah, kita akan lihat ke depan. Tapi menurut saya juga desakan apapun yang akan dilakukan untuk membuat Ketua Umum PSSI mundur dan juga yang lain, ini tidak akan mempan. Ada juga kabar lain mengatakan kalau ingin mundur ya pidanakan, ya, bawa dalam pidana. Dan ini menjadi memang semakin bola menjadi liar di sini. Ya, yakinlah, ya, tidak akan terjadi pengunduran diri kecuali memang Pak Wayan Bule ini dengan perasaan dia bahwa ikut bagaimana sepenanggungan dengan kejadian-kejadian yang sangat miris, sangat prihatin, ya, dengan kejadian-kejadian yang ada. Terus ada yang meninggal datang, ada yang luka-luka berat terus menyusul. Nah, ini yang digugah bagi seorang Pak Ketua Umum untuk terus bagaimana dia mundur atau tidak. Ya, bagaimana menurut teman-teman juga, apakah Ketua Umum ini layak untuk mundur, ya, atau tetap tidak meneruskan sampai tahun depan sebelum ada pemilihan Ketua Umum baru. Diserahkan kepada Pak Iwan Bule sendiri yang tentunya akan menentukan dia. Ya, itu haknya Pak Iwan Bule. Tetapi banyak sudah mengatakan bahwa ini saatnya untuk mempertanggungjawabkan, sekali lagi saya ngomong, sebagai moral. Sampai di sini bagaimana saya berbicara dengan Pak Mahfud sebagai ketua TGIPF sudah memanggil semuanya. Semoga ada titik terang di sini sehingga benang kusut yang terjadi di Kanjuruhan ini bisa terbongkar fakta-faktanya, di mana akar permasalahannya. Tapi yang pasti akar permasalahan terbesar adalah tentunya di gas air mata. Ini yang membuat banyak korban berjatuhan. Kita akan tunggu perkembangannya dalam 1-2 hari ke depan. Ciao.